Nah, Bapak Ibu semua, ya, nama saya Syaf Ridwan. Alhamdulillah peringkat hari ini saya dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat God Lion, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya mau bahas tentang goal, achiever, dan dream. Nah, Bapak Ibu karena kenapa? Banyak sekali di grup saya, ya, Bapak Ibu karena mereka mempunyai impian yang besar, tapi rata-rata itu untuk apa ya? Untuk mereka berproses dan rata-rata saya lihat di lapangan memang mereka berjuang, tapi alhasil Bapak Ibu orang-orang yang mempunyai cuman apa ya, ambisi impian itu rata-rata mereka menganggap kok saya udah punya impian tapi gagal. Nah, mungkin di grup Anda semua Bapak Ibu ya, mungkin ada yang seperti ini. Nah, ini perbandingan impian dan goals Bapak Ibu ya. Jadi ukurannya udah bisa dilihat ya sama Anda semua bahwa kalau dream itu berorientasi pada motivasi. Jadi kalau misalkan motivasi itu ada yang jangka panjang dan ada jangka pendek ya. Jangka pendeknya mana? Kalau misalkan tim kita itu hanya menguasai yang nama dream Bapak Ibu. Memang betul ya. Untuk di awal kita itu di tujuh kebiasaan, di 7 langkah memang kita harus mempunyai impian. Tapi impian itu harus benar-benar dipatok dengan namanya goals ya. Nah, kenapa harus goal? Ya memang goals itu kan ada batas, perlu kerja. Yang namanya goals pasti tidak enak. Nah, rata-rata Bapak Ibu kalau misalkan hari ini Anda cuma memegang dream, ya Bapak Ibu Anda cuma berimajinasi doang. Kalau misalkan Anda ke goals, artinya Anda udah menyeting ya, planning bisnis Anda seperti apa ya. Ini hanya perbandingan Bapak Ibu ya antara dream dan goals. Nah, terus apa itu goals ya yang perlu diperhatikan oleh apalagi Anda yang sebagai produser ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita harus mempunyai goals tiap bulan ya, dimana pelipatan pertambahan member baru ya per bulan. Terus jumlah yang disponsori secara pribadi ya, Anda harus cepatnya untuk bisa belajar untuk tiap bulan mensponsori terus mensponsori new apps terus ya. Terus apalagi jumlah yang menghadiri pertemuan ya. Ini goals kita Bapak Ibu ya. Jadi apalagi core producer, Anda harus benar-benar benar-benar bisa mengkalkulasikan ya atau menghitung member-member kita itu berapa yang ke pertemuan. Terus berlangganan program pendidikan diantaranya Netflix sama Netflix sama Starter Pack Bapak Ibu ya. Terus apalagi Anda harus punya goals di jaringan Anda berapa orang yang melakukan presentasi ya, diantaranya silver planner dan gold planner. Tapi kalau misalnya di awal memang kita harus dipaksa di silver planner. Terus apalagi goals yang perlu diperhatikan ya, seorang core producer, yaitu member aktif yang masuk sistem Bapak Ibu ya. Di antaranya ya ini kayak core producer meeting gitu kan, kayak royal meeting, kayak ke pertemuan besar CM dan lain-lain. Anda harus benar-benar memperhatikan berapa orang, berapa persen di grup Anda dari sekian banyak member yang masuk ke sistem. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, ini goals Bapak Ibu ya. Jadi goals ini yang diberlakukan di grup saya. Jadi setiap bulan memang goalsnya patokannya di sini ya. Nah, ini One Vision diantaranya di 7 kebiasaan kita dianjurkan, dipaksakan untuk bisa presentasi di 15 kali per bulan. Bahkan Anda harus mengejar yang namanya silver planner dan gold planner. Kalau udah 15 kali artinya Anda silver planner. Kalau udah silver planner artinya Anda berhak untuk mengejar yang gold planner. Ya, Bapak Ibu semua, ini harus diperhatiin. Ya, kalau grup saya diwanti-wanti, harus wajib ya. Terus namanya goals Bapak Ibu perlu namanya komitmen ya. Di sini ada 4 level komitmen ya. Yang pertama, Anda harus belajar untuk belajar untuk bisa memberanikan diri, untuk berani terus mencoba gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mungkin Anda sebagian udah pernah baca bukunya ya, Like The Champion ya, Bapak Ibu. Buku ini menjelaskan 4 level komitmen. Yang level pertama yang paling rendah yaitu komitmen saya akan mencoba. Di level ini Bapak Ibu, mereka itu hanya cuma mencoba-coba ya, mencoba-coba dan tidak akan mengeluarkan potensi dalam dirinya.
hanya mencoba Bapak Ibu. Kalau misalkan mereka gagal, ya kalau kan saya udah mencoba, nggak apa-apa gagal. Nah, karena misalkan karena patokannya yang mencoba, kalau gagal ya udah berhenti. Nah, ini adalah level yang paling rendah Bapak Ibu ya. Yang kedua, Anda harus mempunyai level ini, level di tengahnya Bapak Ibu, yaitu saya akan memberikan yang terbaik Bapak Ibu ya, memberikan yang terbaik, hanya memberikan yang terbaik. Artinya dia tidak apa ya, tidak lebih melihat kesempatan dan apa potensi dalam dirinya, karena dia hanya cuma memberikan yang terbaik. Nah, ini adalah level yang paling saya anjurkan Bapak Ibu semua, yaitu level di mana Anda harus berani melakukan apa yang dibutuhkan untuk sukses. Saya akan melakukan apapun untuk mencapai goals. Ini komitmen yang paling tertinggi Bapak Ibu di antara komitmen-komitmen yang lain. Terus komitmen selanjutnya adalah Anda harus benar-benar mampu memvisualisasikan bahwa impian itu benar-benar tercapai, goals itu perlu tercapai. Misalkan tadi di slide pertama Bapak Ibu ya, bagi Anda newcomers gitu kan, nah ini misalkan Anda per bulan konsisten nih presentasi 15 kali presentasi ya, Anda jangan melihat ke orang yang joinnya, tapi Anda lebih menghargai proses untuk melihat jumlahnya Bapak Ibu. Kenapa harus dijumlah? Karena di bisnis ini itu berlaku hukum game of number, permainan angka Bapak Ibu. Kita itu mencari orang yang tepat. Kalau misalkan hari ini Anda berpikir untuk mencari orang yang tepat itu cuma presentasi 2 kali, ya pengalaman saya hanya nggak bisa. Atau kayaknya kita nggak mungkin menemukan orang yang tepat. Karena prinsip di bisnis ini adalah permainan angka. Seperti layaknya saya selalu mengilustrasikan permainan dadu Bapak Ibu ya. Anda tahu dadu seperti apa ya? Di sana angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kebanyakan orang yang bermain dadu itu kan sering menginginkan angka yang terbaik. Angka yang terbaik itu adalah angka 6. Nah, sama halnya di sini Bapak Ibu semua ya. Angka 6 itu adalah orang yang aktif. Orang yang aktif, orang yang orang yang tepat loh, orang yang tepat. Nah, ditemukannya gimana? Ditemukannya ya, Anda semakin banyak kocokan dadu itu, semakin Anda bisa menemukan angka 6 tersebut. Sama ketika kita melakukan silver planner terus-menerusnya, dalam 3 bulan konsisten silver planner, mulai lagi ke 3 bulan lagi Anda konsisten di gold planner. Insya Allah 1-2 orang itu pasti join Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang menyerahnya, apalagi orang yang baru join gitu kan, orang-orang yang startup gitu kan, mereka lebih fokusnya ke hasil, fokusnya ke orang yang join, padahal di bisnis prinsipnya adalah game of number. Nah, saya lanjutin lagi Bapak Ibu ya, ini level 4 ya, 4 level yang dimana level yang paling tinggi adalah level 2, level 3 dan 4. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, terus Pak, saya banyak orang yang nanya, apalagi grup saya, di bisnis ini kira-kira apa sih Pak? Jualan apa networking atau jaringan? Nah, menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Ya, namanya selling jualan ya, namanya jualan sama bangun jaringan. Untuk membangun, kita kan bisnis di industri atau marketing ya, memang dua-duanya harus kita combine, harus kita jalan dua-duanya. Nah, ibaratnya gini, jaringannya itu pipa Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Anda sering di YouTube gitu kan, atau di mentor-mentor Anda sering nonton video Pipo dan Embro gitu. Nah, itu kan si Pipo itu kan manusia pipa ya, yang dimana mereka itu merancang satu pola ya, yang berbeda dengan orang-orang lain, yang dimana membuat satu saluran pipa dari gunung sampai ke permukiman kampus. Nah, jaringan itu pipanya Bapak Ibu. Nah, percuma kalau misal kita udah nyambung tuh pipanya dari gunung ke kampung tapi gak ada airnya. Nah, airnya itu apa? Ya omsetnya Bapak Ibu. Ya perlu, dua-duanya perlu di jalan. Jadi jangan sampai kita fokusnya ke hanya sell, hanya jualan. Ingat, bisnis ini bangun aset Bapak Ibu ya. Bisnis ini bisnis jangka panjang. Kalau kita hanya mengajarkan sales atau hanya kita berfokus ke sales, ya kita cuma salesman, ya kita hanya jualan. Dan rata-rata jualan itu kan nggak ada yang ceritanya orang yang jualan misalkan 1 miliar gitu, dan ada sih yang 100 juta gitu, di grup saya juga ada 100 juta, tapi ketika pola berubah, algoritma berubah dan ada masalah, rata-rata nggak bisa dipertahankan. Nah,
prinsip ngebangun network marketing di sini adalah 100 kali 10 atau dibalik, ya tetap bimbingnya 1000. Artinya yang kita harus fokusin adalah lebih ke jaringan. Sales itu cuma teknis, Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya harus dikombin karena ini bisnis yang dimana bisnis jaringan dan asetnya ya perlu omset. Seperti pipa yang tadi saya sebutin, jaringannya pipa, airnya omset, Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya di jalan. Goals kita adalah omset, tapi strateginya adalah jaringan ya. 10 kali 100, 100 kali 10. Nah, ini bisnis manusia, Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya kita membangun pentingnya untuk membangun strategi bisnis bisnis jaringan, strategi jaringan. Terus apa yang harus kita perhatiin? Apalagi bagi Anda seorang host, gitu kan? Nah, Anda harus pahami, Bapak Ibu, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang panjang. Bisnis ini adalah bisnis manusia. Kebanyakan di grup saya, dia lebih mementingkan hal-hal teknis sales, dia memikirkan strategi-strategi jualan, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tapi dia tidak memikirkan hal yang jauh lebih penting. Di antaranya apa? Di antaranya ya kata Robert Kiyosaki bilang di mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis manusia. Bisnis manusia artinya bisnis ini adalah bisnis yang membentuk perkembangan kualitas manusia. Nah, apa aja yang akan didapatkan gitu kan, atau apa aja sih yang disarankan Robert Kiyosaki ini di bukunya, hal-hal yang harus diperhatiin ketika kita ngebangun manusia apa? Pemimpinan. Yang kedua, ketahanan mental, ya. Penampilan untuk sukses, terus pantang menyerah, percaya diri, berani gagal, menjalin hubungan. Nah ini semua Bapak Ibu, ini adalah beliau mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang dimana bisnis untuk mengembangkan sumber daya manusia. Daripada kita lebih memikirkan hal teknis tentang sales, tentang jualan, saya sarankan, atau ya mentor-mentor saya lebih menyarankan untuk kita lebih membuat satu pelatihan yang kita harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya, jaringan kitanya. Ya, misalkan gini Bapak Ibu, saya ngasih satu ilustrasi. Misalkan saya pegang satu sendok ya, ini ibaratnya Bapak Ibu ya, ilustrasi saya pegang satu sendok, sendoknya saya kasih garam Bapak Ibu, terus saya sediakin gelas ya, gelasnya saya isi setengah air. Nah, garamnya saya masukin ke air Bapak Ibu, saya aduk. Nah, menurut Anda kira-kira satu sendok garam tersebut saya masukkan ke satu gelas, setengah gelas ya, satu gelas isi setengah air, kira-kira rasanya apa? Pasti rasanya apa? Asin Bapak Ibu. Tapi coba kalau misalkan hari ini saya ilustrasiin lagi, saya bawa satu sendok satu sendok diisi garam ya, terus saya garamnya tumpahin ke kolam renang, saya aduk tuh kolam renangnya gitu kan, supaya ya diaduk-aduk lah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, rasa air kolam tersebut rasanya apa? Rasanya biasa sih, halnya kolam renang, air kolam renang. Karena kenapa? Karena debit airnya makin banyak. Beda dengan hal yang tadi, kalau yang tadi itu debit airnya kecil Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang yang saat ini bermasalah, orang yang saat ini tidak berkembang, dan orang yang saat ini merasa masalahnya paling besar gitu kan, karena mereka itu lebih fokus, lebih mempertimbangkan hal-hal yang di non teknis daripada perkembangan kualitas. Jadi udah bisa dipastiin orang yang tadi saya sebut Bapak Ibu ya, orang satu sendok garam tersebut ibaratnya itu masalah. Mungkin bagi orang-orang yang tidak memperhatikan kualitas sumber daya manusia atau kualitas dirinya Bapak Ibu, ada masalah kecil itu bisa jadi besar. Tapi orang yang fokus ke kualitas karena merasa bahwa bisnis ini juga bisnis manusia, akan terjadi perputaran omset dengan kepemimpinan, dengan orang yang mandiri. Artinya orang yang fokus ke kualitas, ketika ada masalah karena kualitasnya udah berisi, mereka tidak menganggap ini sebagai masalah besar. Nah, inilah yang disebut pentingnya kita benar-benar apalagi seorang coach ya, Anda harus benar-benar bisa lebih terus mengupgrade kapasitas Anda melalui bisnis One Vision ini. Nah, One Vision ini salah satu sistem yang terbaik menurut saya Bapak Ibu, paling yang terbaik. Karena kenapa? Karena saya bersyukur saya berada di TMC ya,
Terus ekosistemnya One Vision yang dimana semua hal tentang perkembangan diri, kualitas diri itu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, artinya kita nggak usah ragu lagi dengan adanya yang namanya kesederhanaan. Ya, harus jaga sederhana karena banyak hari ini guru-guru saya merasa bahwa bisnis ini mudah, terus merasa bahwa bisnis ini bisa dibangun dengan dengan segi non teknis, kan mereka kita adalah sales, mereka cek kesehatan, kesana kesini gitu kan, tapi mereka tidak menyadari bahwa sederhana sekali ketika kita menjalankan bisnis. Kamu harus tetap sederhana meskipun pola non teknis berubah-ubah, pola jualan berubah-ubah, tapi yang namanya prinsip kita harus pertahankan. Ini sederhana Bapak Ibu, jadi jaga tetap sederhana ketika kita ngebangun namanya aset, bangun bisnis ini. Nah ini kalau saya patokannya di sini Bapak Ibu. Daftar nama, membuat janji temu, presentasi, follow up, itu sistem. Dan luar biasa ini yang tadi saya sebutin, sistem kita, One Vision Bapak Ibu. Sebenarnya udah ngajarin dari mulai kita startup diajarin, ada di salah satu kita. Terus belangganannya itu mengalir startup ngecek. Meskipun sekarang lagi pandemi, One Vision ini kan selalu ngadain corporate producer meeting itu virtual. Ya gak masalah. Nah bagi saya Bapak Ibu, One Vision ini udah paling oke. Kenapa kita mencari ilmu-ilmu di luar daripada kita sering lebih mencari ilmu dari luar ketimbang kita lebih belajar memfleksibelkan bahwa sederhana ini ngebangun bisnis ini gitu loh Bapak Ibu ya. Jaga tetap sederhana Bapak Ibu ya. Nah karena saya ngerasa bahwa dulu ketika saya presentasi gitu kan, terus saya masuk ke pertemuan, terus mentor-mentor saya menerangkan langkah-langkah pertamanya, mulai di sini saya diajarkan mulai dengan benar. Akhirnya ini Bapak Ibu bentuk sederhana saya ngebangun bisnis di Kota Garut ya. Ini presentasi Bapak Ibu ya, meeting, terus biasa karena saya sebenarnya tinggalnya di daerah Kajang, Kota Garut sekitar 2 jam, 3 jam. Saya pakai kendaraan motor nih bisa mentor-mentor itu Bapak Ibu. Presentasi, setelah presentasi gitu kan, pasti kalau misalnya Anda udah melakukan presentasi kan pasti ada yang namanya ketika kita udah membuat janji temu pasti ada yang presentasi kan. Setelah presentasi itu kan bisa presentasi, bisa meeting. Nah, di sini Bapak Ibu siklus kerja terus kelihatan di akhir di mana jadi namanya meeting, terjadinya namanya GOP. Waktu itu saya ikut seminar Bapak Ibu di Bandung 2018 kalau nggak salah ya. Jadi kita itu kalau misalkan ada event nih, seminar atau GOP, yang kita perlu lakuin apa? Yang kita perlu lakuin adalah presentasi 2 kali lipat, buat kegiatan 2 kali lipat. Jadilah namanya presentasi, jadilah meeting, jadilah jual tiket. Nah, ini Bapak Ibu, ini bentuk proses saya ya. Saya nggak tampilkan semuanya, dan saya nggak akan ceritakan karena waktu saya terbatas di sini. Ini Bapak Ibu ya, jadi meeting, terus saya Garut belum ada pertemuan. Nah, ini pesan seminar, jadi kami berangkat ke Garut, Bandung, sekitar 2 bis, 3 bis, gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara presentasi 2 kali lipat. Ya, yang saya sebutin. Nah, terus ini Bapak Ibu ya, sekitar 2018 akhir Bapak Ibu ya, 2018 akhir, tepatnya di bulan Oktober, ya, kami alhamdulillah bisa membuat satu gebrakan momentum ya, karena kami paham untuk membangun bisnis perlu namanya komunitas, perlu yang namanya sistem. Semakin kami dekat dengan One Vision, semakin hadirnya One Vision di kota kami, artinya semakin gampang kami untuk membangun bisnis. Akhirnya Bapak Ibu, kami berhasil membuat satu terobosan GOP ya, dari skala 100 kami tingkatkan jadi 200, terus bulan depannya kami bisa tingkatkan 300, bahkan season perdana kami itu di angka 1.000 orang Bapak Ibu ya. Semakin banyak kita melakukan hal-hal yang tadi saya sebutin sederhana mungkin, artinya banyak orang yang bisa melakukan daripada kita melakukan hal yang nggak bisa dilakukan sama orang. Artinya mereka ngerasa kesulitan Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa 100% ekosistem kita sistem terbaik dan sesederhana mungkin ketika One Vision menyediakan langkah-langkah untuk kita bisa tempuh Bapak Ibu ya. Ini Vision seminar perdana di Kota Garut ya. Terus setelah itu Bapak Ibu ya, Vision seminar tepatnya 2019 sebelum pandemi waktu itu kami bisa mengadakan Royal Weekend perdana. Nah ini semakin kelihatan Bapak Ibu, semakin kelihatan
dan semakin percaya diri kami ketika One Vision ekosistem udah dekat di kota kami, ada pertemuan GOP, ada pertemuan OP. Kalau dulu kami ya Bandung, karena visinya kami pengen cepat mendapatkan momentum ya. Kalau misalkan kita udah dapat momentum, mainannya enak Bapak Ibu ya. Nah, momentumnya kenanya di mana ya? Kita harus punya visi waktu itu membuat satu pertemuan kecil yang dari seperti 100, 200, 300, dan di sana terjadilah good yang kami belajar menjadi good player di pertemuan Garut. Nah, ini seminar terus Royal Weekend perdana 2019 Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya, Allah masih kami kesempatan atau memberikan kami rezeki di dalam good ini. Banyak tim-tim yang solid, di antaranya ya kami 100% percaya bahwa ekosistem langkah-langkah Diansi itu udah tepat. Terjadilah yang namanya momentum Bapak Ibu ya. Momentum kami ini terjadi. Kalau misalnya udah bicara momentum ya biasanya Bapak Ibu banyak orang yang berubah, yang tadinya pakai motor pakai mobil gitu kan. Nah, ini bentuk penghargaan saya Bapak Ibu di 2019 ya. Aceh saya mendapatkan cash reward waktu itu dari posisi bonus layan ya, naik ke bonus layan. Cash reward Bapak Ibu ya. Nah, terus ini Bapak Ibu sebelum saya waktu itu memutuskan serius dan komitmen di Tiansi Bapak Ibu ya, bergabung di Tiansi, mentor saya cuma bilang gini Bapak Ibu, ini gambaran setiap kehidupan di dunia. Rata-rata umur saya waktu itu berapa tahun ya, lulus SMA Bapak Ibu ya, saya dikasih berbentuk selagi ini ya, saya bisa berpikir Bapak Ibu ngobrak-ngabrik mindset saya ya istilahnya. Jadi beliau tuh bilang, nanti kalau misalnya sekarang kamu mungkin nggak kepikiran untuk nikah, kamu mungkin nggak kepikiran untuk ya pacaran gitu kan, karena waktu itu saya berada di organisasi yang berkegiatan di penggemar alam, jadi untuk pacaran jarang gitu, anak pecinta alam waktu itu no pacaran loh Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang gini, umur nanti 25 kita pasti yang namanya punya pacar ya pasti kita harus nikahin gitu. Gak mungkin lah kalau kita pacaran selamanya atau ngejagain jodoh orang kan. Rata-rata kalau kita tuh duit itu biaya, KUA pun biaya. Dan ini kan terbaik makanya di kota Garut gitu kan. Itu standar ya 100 juta, dia bilang setelah nikah ya perlu yang namanya rumah. Kata beliau Bapak Ibu ya, perlu namanya rumah ya. Jadi gak mungkin Anda sudah nikah misalnya, dia bilang ke saya, kamu udah nikah gitu kan, terus kamu bawa istri kamu ke mana gunung gitu kan, hari ini di Gunung Cikuray gitu, pendayan ya cuma di modal tenda gak mungkin. Nah setelah rumah, nah rumah ini kis-kis 340 juta katanya Bapak Ibu. Nah terus mobil ya, setelah punya rumah ya memang kamu harus ngasih yang terbaik dong buat keluarga katanya, ngantar mama pengajian, ngantar istri make up dan lain-lain ya perlu namanya mobil. Yang kendaraan yang standar di Indonesia ya 150 juta katanya. Rata-rata di jumlahnya 600 juta. Nah, Bapak Ibu, dia bilang kalau misalkan 600 juta ini kita hasilkan untuk contoh aja, saya bekerja UMR Kota Garut itu Bapak Ibu sekitar 19 sekarang 9 ya. Tapi anggaplah ya, 2 tahun yang lalu kita 2 tahun yang kemudian katanya kita doain UMR Garut 5 juta. Dan Anda mungkin sudah dikasih slide-nya gini ya, tapi saya ceritain lagi ini ada yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi oke, mudah-mudahan 5 juta. Kalau misalkan kita gaji 5 juta katanya, saya itu akan tercapai dari nikah, rumah, mobil sekitar 12 tahun. Nah, dia nanya ke saya, umur kamu berapa sekarang? Umur saya 19 tahun katanya. Coba aja, berarti kalau misalkan kamu pengen punya kehidupan seperti itu, jadi totalnya 19 sama 16 tahun berapa? Maka saya 16 sama 19 tahun berarti udah 35 tahun. Nah itulah lama juga. Nah, tenang katanya, ada hal yang lebih cepat ketika kita pengen mempunyai atau mewujudkan keinginan tersebut. Dengan cara apa Bapak? Karena hasil Bapak Ibu dari presentasi ini saya menyimak dan saya belajar tentang paradigma sukses dan luar biasanya Bapak Ibu ya. Dari segi rumah, nikah, lewat bisnis ini saya udah dapatkan. Ini Bapak Ibu ya, ini bukan saya maksud sombong atau ria. Ini mudah-mudahan ini menjadi inspirasi karena saya juga banyak inspirasi dari tim Pak Dede dan cross lain Bapak Ibu ya. Ini saya nikah di usia 20 tahun Bapak Ibu ya. Ini nikah sendiri
sendiri totalnya 150 juta ya di Kota Garut. 100% hasil dari kerja keras bangun aset ya. Saya bisa nikah sendiri Bapak Ibu, terus saya bisa investasi waktu itu saya 20 tahun ya. Saya rumah itu cuma harganya cuma 20 juta Bapak Ibu, tapi rumah ini saya akan lepas ya bulan ini rencananya Bapak Ibu. Saya akan yang ini Bapak Ibu ya, saya udah beli tanah ya sekitar 150 meter. Rencananya akhir tahun ini kami bisa mulai pembangunan. Nah, bentuknya seperti ini, tapi ini bentuknya bukan 100% ini, tapi hampir sama Bapak Ibu. Jadi teman saya arsitek, jadi biasanya saya percayain ke teman saya ini ya. Rumahnya hampir gini Bapak Ibu ya, biar artis 2 lantai gitu kan, dan ada sekitar 5-6 kamar buat kita keluarga. Nah, jadi rumah yang saya ini Bapak Ibu, saya beli beli tanah dan mulai pembangunan ya. Terus bangun rumah orang tua, ini gambarnya waktu renovasi. Kalau sekarang udah sampai beres ya. Ini rumah orang tua saya renovasi. Itu habis sekitar 150 sampai 180 kalau nggak salah ya. 100% dari Tianti juga. Ya, terus ini yang luar biasa ya. Dulu saya alhamdulillah bisa membeli kendaraan juga, kendaraan yang terbaik ya. Ini kendaraan impian saya, Xpander Sport AT 2020 ya, dengan saya beli cash dan ini 100% hasil dari bisnis. Jadi Bapak Ibu yang tadi, nah ketika kita udah bergabung, kita berkomitmen, ya bergabung atau sudah berkomitmen, secepatnya Anda mengambil langkah tertinggi lagi di posisi 1-2 tahun. Ini yang tersebut ini akan terwujud, ini akan tercapai Bapak. Sama satu, Anda percaya. Yang kedua, ada konsisten. Yang ketiga, komitmen Anda naikin lagi. Dan komitmen Anda harus lebih dari kepercayaan Anda. Ya. Terus setelah itu biasa Bapak Ibu jalan-jalan ke Lombok waktu itu, Hongkong ya. Biasa Bapak Ibu jalan-jalan ke negeri, luar biasa ya. Bapak Ibu ke Jakarta pun ya waktu itu, dan banyak main ke Jakarta itu wasilahnya dari di sini juga tren, terus itu bandara dan lain. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika saya bergabung di bisnis, saya melihat bisnis ini membawa warna dalam kehidupan saya, bukan hanya soal uang, tapi dari segi kualitas mungkin Bapak Ibu, yang tadinya dulu Bapak Ibu saya nggak berani mendapat banyak orang, kamera pun nggak pede, dan di One Vision ini saya dikasih kesempatan terus belajar terus kapasitas. Artinya ini cuma jalan-jalan Bapak Ibu. Ada hal yang luar biasa ketika Anda serius dan komitmen sama-sama. Nah, ini sesi saya Bapak Ibu ya, sekitar 2 menit lagi Bapak Ibu ya, mau sharing Bapak Ibu ya, tentang keputusan yang saya ambil waktu 2017. Itu hanya sekedar keputusan, tapi komitmen Bapak Ibu ya. Ini saya Bapak Ibu di 2017 ya, 2017 sampai bergabung, dan 2017 pula yang mengambil komitmen, yang mengambil keputusan. Saya percaya bahwa Tuhan itu maha besar Bapak Ibu, dan saya di sini cuma cerita Bapak Ibu ya. Jadi saya menikah di peringkat Burung Selayar di November 2019. Udah Tuhan ngasih saya rezeki langsung ya, bisa saya ngandung. Dari pertama beliau ngandung, beliau check up ke dokter, dari umur kandungan istrinya 1 bulan sampai 9 bulan itu belum pernah keluarganya yang antar, keluarga yang setiap belanja pagi, belanja bulanan, beliau ini tidak diantar sama siapapun, bahkan kan naik Grab, Gojek pun jarang, beliau diantarin sama saya. Terus ketika orang tua saya mau mengunjungi kami ya, atau mau pengajian dan lain-lain,
pasti saya jemput Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa sih yang ngomong ini Bapak Ibu? Maksudnya Bapak Ibu, luar biasanya Tuhan ngasih anugerah ke saya untuk ditentukan hati komitmen, untuk berani ngambil keputusan, untuk serius membangun dia. Waktu Bapak Ibu yang tadi saya sebutin, waktu itu memang berkualitas. Uang memang penting, finansial memang penting. Usia saya sekarang masih 22 tahun. Ini bukan maksud sombong. Tadi saya ngomongin Bapak Ibu, diantar. Kebanyakan orang saya lihat Bapak Ibu, untuk ngantar istrinya, kebanyakan bukan suaminya, saudara. Karena kenapa? Karena mereka punya uang. Tapi lewat bisnis ini Bapak Ibu, syukur alhamdulillah, saya bukan memiliki waktu yang berkualitas, tapi saya mempunyai finansial yang lumayan Bapak Ibu. Meskipun saya masih berjuang. Memang Bapak Ibu, waktu dan uang memang itu tidak bisa dipisahkan. Uang dan waktu yang tidak bisa, tapi kabar gembiranya Bapak Ibu, Anda bisa ketika ngebangun aset Yutiansi, aset Anda mulai berkembang, Anda akan memiliki waktu yang jauh berkualitas dengan keluarga Anda, mungkin dengan orang tua Anda, mungkin dengan istri Anda Bapak Ibu, mungkin dengan anak Anda. Waktu dan uang yang terpisahkan, tapi kabar gembiranya Bapak Ibu, tapi luar biasa di sini kita bisa dapatkan waktu, serius kita dapatkan uang. Itu yang saya syukuri Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita, saya ngajak ya, dari saya pribadi bersyukur, ya, mensyukuri hal yang Tuhan yang saya kasih, yang Tuhan kasih ke saya. Di antaranya peringkat, Bapak Ibu. Anda peringkat syukurin Bapak Ibu. Tim, daripada kita melihat ya, atau melihat memikirkan tim-tim kita yang meninggalkan kita, bahkan tidak ada di jaringan kita, bahkan tidak ada sampai sekarang, beliau bilang dan syukuri yang ada Bapak Ibu. Syukuri yang ada. Karena janji Tuhan, kalau kita mensyukuri apa yang ada, nikmatan akan diberikan 2 kali lipat, kita akan dipakai. Termasuk kalau misalkan hari ini kita fokus ke tim yang hari ini nggak ada, mungkin Bapak Ibu, atau yang meninggalkan kita tidak akan lihat kemampuan potensi terbaik itu kita. Saya selalu meyakinkan itu. Ketika ada punya masalah, ketika ada punya hambatan, saya cuma ngomong, mari kita bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kita masih bersyukur. Mari sama-sama bersyukur dengan mengambil kita komitmen, mengambil kesempatan yang ada di depan kita, bersyukur dan kembangin aset jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu, ini terakhir dari saya, sesi terakhir mungkin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita komitmen, sama-sama kita tingkatkan semangat kita, karena apa yang saya dapatkan produk usia saya mungkin Bapak Ibu masih muda, tapi ya yang lihat muda tua, semuanya bisa Bapak lewat kesempurnaan, lewat fleksibelnya dalam aset itu, lewat Bapak Ibu dikasih yang insya Allah bisa terjadi. Tapi itu Bapak Ibu ya, sesi sharing saya hari ini, malam hari ini,